kuat di tengah tempaan kepapaan, memegang teguh prinsip birrul walidain, berdiri kokoh di atas pondasi agama, didikan kedua orang tua yang kini berhasil membersamai perjalanannya sampai ke garis gelar guru besar. Profesor Dr. Abdul Majid SAGMA, Guru Besar Bidang Ilmu Ulumul Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dilahirkan di Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada tanggal 15 Mei 1974. Profesor Abdul Majid menghabiskan masa kecilnya di Dusun Lamasaria. Lahir dari pasangan ayahanda almarhum Abdul Rahim dan ibunda almarhumah Suraya. Profesor Abdul Majid yang merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara dibesarkan oleh orang tua yang berprofesi sebagai petani. Beliau hidup serba pas-pasan, namun tumbuh di tengah-tengah nuansa religius yang kental. Profesor Abdul Majid yang kerap disapa Prof Majid menikah dengan Ibu Cenceng Bahrum Rantealo SAG MPD pada tahun 2001 dan dianugerahi 5 orang anak. Almarhum Muhammad Afiq Azimi, Muhammad Alif Azimi, Alia Nawal Fitri, Arini Fetia Mumtaza, dan Alifa Naura. Sejak kecil, Prof Majid sudah aktif belajar baca Al-Quran pada guru-guru ngaji yang ada di kampungnya. Mulai dari dasar, tajwid hingga tilawah. Ilmu inilah yang menjadi dasar beliau hingga kini bisa bermanfaat untuk menopang pengabdiannya kepada masyarakat sampai sekarang. Selain belajar mengaji, Prof Majid juga merupakan anak yang cerdas di sekolahnya. Beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Inpres 056 Lamasariang dan tamat pada tahun 1988. Selama di SD, Prof Majid selalu meraih ranking 1 hingga tamat. Dan yang sangat fenomenal saat itu ialah tampil di TVRI, mengikuti lomba cerdas cermat sebanyak 2 kali mewakili Kabupaten Polmas. Disebut fenomenal bukanlah hal yang berlebihan, karena Prof Majid beserta ketiga temannya melakukan perjalanan kurang lebih 6 jam agar dapat tampil di TVRI yang pada waktu itu stasiun TV-nya hanya berada di Kota Makassar. Setamat dari SD, Abdul Majid melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri Tinambung. Namun, karena merasa lebih cocok dengan ilmu-ilmu agama, beliau memilih pindah ke MTS Negeri Tinambung. Selama di madrasah ini, Abdul Majid selalu meraih ranking 1 umum seangkatan. Meskipun saat penamatan, ia diposisikan sebagai ranking umum kedua karena statusnya sebagai pindahan dari SMP, bukan siswa MTS murni. Abdul Majid selama menempuh pendidikan di SD hingga MTS negeri ini juga aktif di masjid sebagai pengurus remaja masjid. Kegiatan di sekolah dan belajar mengajinya tak membuat Prof Majid lelah. Beliau selalu membantu kedua orang tuanya mulai dari berkebun jual batu gunung, menggembala sapi, membajak kebun, bahkan kadang beliau terlibat dalam gotong royong membajak kebun orang lain sesama petani, sampai ikut membuat batu bata sistem upahan. Sadar akan situasi ekonomi keluarganya, sejak kecil Prof Majid menghabiskan waktu libur sekolah untuk mendapat upah dengan membantu panen di kabupaten lain. Hasil yang diperoleh beliau gunakan untuk persiapan belanja buku-buku pelajaran di sekolah dan baju seragam. Setelah lulus MTSN, Prof Majid lulus sebagai siswa MAPK Ujung Pandang, Makassar setelah melewati seleksi ketat. Di sini, Prof Majid yang alumni non-pondok harus mengejar ketertinggalan jauh dari teman-temannya para alumni pondok ternama di Sulsel yang telah mampu membaca kitab gundul dengan baik. Karena faktor keadaan ekonomi keluarga, Prof Majid tidak mampu kuliah ke Timur Tengah seperti teman-teman sealumninya di MAPK. Demikian pula ke Jawa. Beliau kemudian ikut seleksi ke IAIN Alauddin yang sekarang UIN dengan pilihan pertama tafsir hadis, yang saat itu dikenal sebagai baret merahnya IAIN. Kuliah di Makassar memungkinkan Prof Majid untuk sesekali pulang kampung membantu ibunya membersihkan kebun kelapanya dengan membajak. Selama kuliah S1, Abdul Majid selalu meraih ranking 1 kelas dengan IPK tertinggi. Puncaknya saat wisuda sarjana pada tahun 1998 periode November. Prof Majid berhasil meraih wisudawan terbaik institut dengan IPK cum laude tertinggi.
Sebelumnya, ia juga berhasil meraih juara kedua Lomba Mahasiswa Berprestasi se-institut pada Lomba Presentasi Makalah Berbahasa Asing dan meraih beasiswa Super Semar. Pada tahun 1999, Prof. Majid dinyatakan diterima sebagai PNS, dosen Stein Samarinda di jurusan dakwah. Mulai aktif pada tahun 2000 dengan gaji yang pas-pasan. Namun, atas fondasi agama yang teguh, Prof. Majid yakin bahwa hidup ini bukan selalu tentang matematika yang hanya sekedar hitung-hitungan materi, dan yakin ada ajaran tentang karunia barokah. Prinsip inilah yang membulatkan tekad Prof. Majid nekat melamar seorang gadis Luwu, teman sekelas kuliah di S1, Ibu Cenceng Bahrum Rante Alo SAG MPD. Pada tahun 2004, Prof. Majid melanjutkan studi program magister ke Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, konsentrasi tafsir hadis, dan lulus pada tahun 2008. Tak berhenti di situ, pada akhir tahun 2012, beliau dinyatakan lulus pada seleksi program doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, konsentrasi studi Islam, dengan program beasiswa studi dari Kementerian Agama, dan berhasil menyelesaikan disertasinya pada tahun 2017. Pada masa kuliah S3 ini, Abdul Majid terpilih sebagai salah seorang peserta Academic Recharging for Islamic Higher Education (ARFI) di Arabic Country, Mesir, pada tahun 2014. Program ini sangat bermanfaat baginya karena menambah wawasan keislaman melalui Daurah Al-Ulum Al-Islamiyah di Al-Azhar University dan kuliah selama seminggu di kediaman Profesor Hasan Hanafi PhD. Sudah lebih dari 20 tahun mengabdi di UINSI Samarinda. Beberapa jabatan strukturalnya pernah diemban beliau, mulai dari staf P3M atau Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2000 sampai 2004, Sekretaris P3M tahun 2008 hingga 2010, tahun 2019 sebagai Wakil Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Samarinda. Selain mengajar dan membimbing, sehari-hari Abdul Majid lebih banyak bergerak pada dakwah Islam melalui pengajian rutin tafsir hadis di beberapa masjid, ceramah melalui radio, ataupun live di televisi, serta selaku narasumber pada forum-forum seminar dan kajian, termasuk Dewan Hakim MTQ Kota Samarinda maupun Provinsi Kalimantan Timur. Sejak menjadi dosen, Prof. Majid fokus telah menghasilkan 34 karya ilmiah yang terdiri dari 13 buku dan 21 karya tulis ilmiah. Saya adalah anak seorang petani miskin, seorang petani penggarap. Keadaan kami sangat susah. Kebun kami di gunung yang sangat tinggi dengan sengatan matahari yang sangat panas. Keadaan itulah yang sangat mengilhami, yang selalu mengilhami saya untuk bisa keluar dari keadaan itu. Dan di saat yang sama, saya selalu membaca buku dan biografi orang-orang yang saya anggap berhasil. Salah satunya adalah biografi Profesor Dr. Munawir Ghazali. Kata kunci yang saya peroleh dari bacaan-bacaan terhadap biografi-biografi itu adalah pendidikan. Dengan pendidikan hidup mereka telah berubah. Awalnya mereka miskin, susah payah kedua orang tuanya untuk membiayai pendidikan mereka, tapi kemudian kehidupannya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, insya Allah Allah akan merubah hidup kita, hidup yang lebih cerah dan mencerahkan, baik di bidang sosial ekonomi kita maupun dalam kehidupan spiritual kita. Saya sebagai guru besar di bidang ulumul hadis, saya berharap ini menjadi motivasi buat terutama keluarga saya sendiri, mahasiswa-mahasiswa UINSI Samarinda dan seluruh masyarakat Kaltim untuk semakin meningkatkan cintanya kepada kajian hadis. Karena kita sadar bahwa hadis-hadis itu teksnya tidak pernah berubah, tetapi masyarakat kita selalu berubah. Karena itu memerlukan peran kita sebagai akademisi, terutama yang berkecimpung di dalam ulumul hadis, bahwa bagaimana kita selalu merelevansikan dan mengintegrasikan antara hadis yang tidak pernah berubah itu dengan kehidupan masyarakat kita yang selalu berubah. Hadis tidak pernah ketinggalan dan pada akhirnya selalu menjadi pedoman hidup bagi muslim modern, baik hari ini maupun yang akan datang. Itu tantangan kita. Apa yang saya raih hari ini adalah atas berkah doa dari kedua orang tua dan seluruh keluarga beserta seluruh guru saya. Sejak guru ngaji saya di kampung, mulai dari SD sampai jenjang perguruan tinggi S3.
Mudah-mudahan apa yang saya raih hari ini menjadi amal jariah buat beliau-beliau, baik mereka yang masih hidup alhamdulillah maupun yang mereka yang sudah berpulang. Wabil khusus untuk kedua orang tua saya, mudah-mudahan keduanya bangga di alam barzakh sana melihat anaknya sang pengembala telah mendapatkan jabatan tertinggi ini. Semoga ilmu dan gelarnya senantiasa memberikan manfaat dan keberkahan bagi agama, bangsa, negara, dan lembaga. Amin ya Rabbal Alamin.